Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, a'ni habibi wa habibana, imami wa imamana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit ilmu kepada kalian semua. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah topik yang sangat relevan dan penting bagi dinamika sosial dan keberhasilan suatu komunitas, yaitu Islam mengatur karakteristik pemimpin dan sistem kepemimpinan. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Saya Pira Arpamepia, saya berasal dari Karawang dan saat ini saya masih duduk di bangku perkuliahan yang ada di Bandung, yaitu di Universitas International Women University. Oke teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman, pada hari ini telah kami sempurnakan agama kami. Telah kami cukupkan nikmat bagi kalian daripada kami dan telah kami ridhoi bahwa Islam sebagai satu-satunya agama buat kalian. Al-yawma akmal, sempurna, lengkap, selesai. Akmal dan atmam, menyeluruh, meluas, dan menyegala. Maka inilah agama Islam yang Allah turunkan kepada kita. Agama Islam tidak perlu lagi tambahan, tidak perlu lagi ada pengurangan, juga tidak perlu lagi ada perubahan. Karena agama Islam Allah turunkan dengan sempurna, menyeluruh dalam segala hal. Maka dia mengatur politik sebagaimana dia mengatur kekeluargaan. Dia mengatur akhlak sebagaimana dia mengatur ekonomi. Dia mengatur segala-galanya di dalam hidup manusia. Maka termasuk juga kepemimpinan sudah diturunkan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemimpinnya itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri pemimpin yang baik, pemimpin apa yang harus dipilih, pemimpin seperti apa yang harus kita angkat, kepemimpinan apa yang harus kita pakai, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya pemimpin yang amanah yang harus diwujudkan dalam Islam, namun juga sebuah sistem kepemimpinan yang amanah. Pemimpin yang amanah dalam Islam Rasulullah contohkan pada dirinya. Rasulullah contohkan pula dengan khalifah setelahnya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Semua telah tercontohkan sempurna pemimpin yang amanah. Dan sistem kepemimpinan yang amanah Rasul contohkan pula di dalam kehidupannya ketika beliau masih hidup di Madinah. Bagaimana dia mengatur Madinah dengan syariat Allah, syariat Islam. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang mereka mengatur Islam dan mereka mengatur umatnya dengan Islam dengan sebuah sistem yang dinamakan dengan khilafah. Pemimpin yang amanah adalah khalifah. Sistem kepemimpinan adalah disebut dengan khilafah. Dan ketika kita menuduh bahwa Islam tidak punya sistem kepemimpinan yang khas, bahwa Rasul tidak menurunkan kepemimpinan yang khas, sama saja kita menuduh Allah. Allah tidak menurunkan Islam yang sempurna. Sama saja kita menuduh Rasulullah
tidak menyontohkan dan menyempurna. Maka Islam sudah sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu perubahan. Kita tidak perlu konsep dari luar. Kita hanya perlu konsep dari Islam, karena inilah konsep yang sudah sempurna, yang tidak perlu lagi ada tambahan, tidak perlu lagi ada pengurangan, dan tidak perlu lagi ada perubahan. Adapun wasilahnya, adapun cara penyampaiannya, maka wajib berubah menurut zaman. Tapi esensi penerapannya, secara Allah semua sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan inilah yang tidak hanya teori tapi juga harus jadi penerapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.